Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya di antara kita. Kalaupun ada yang sakit, mari kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesembuhan kepada teman kita. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 4 tentang memuliakan orang tua dan guru atau adab terhadap orang tua dan guru. Anak-anak semuanya bisa sambil melihat LKS materinya bab 4 di halaman 40. Silakan buka sama-sama di halaman 40, memuliakan orang tua dan guru. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita masuk pada materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini ya. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak semuanya dapat menjelaskan ya, atau menyebutkan tentang adab-adab kepada orang tua, adab-adab kepada guru. Tentunya diharapkan anak-anak semuanya mampu mensimulasikan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai. Lihat halaman 40, memuliakan orang tua dan guru. Memuliakan di sini berarti adab ya. Adab itu artinya kehalusan atau kebaikan, budi pekerti atau kesopanan. Nah, adab terhadap orang tua itu pada dasarnya sama dengan adab terhadap guru. Namun mungkin ada sedikit hal-hal yang lebih khusus kepada orang tua bagaimana, lebih khusus kepada guru bagaimana. Secara umum sama ya, karena orang tua dan guru itu adalah sama-sama orang tua kita. Guru adalah orang tua di sekolah, sedangkan orang tua kita, ibu bapak ya, adalah orang tua di rumah. Begitu ya. Yang pertama, adab kepada orang tua dulu ya. Sini taat berarti senantiasa tunduk atau patuh terhadap perintah. Taat kepada orang tua berarti patuh terhadap perintah orang tua. Taat kepada orang tua merupakan salah satu contoh bentuk birrul walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua ya. Nah, langsung buka di halaman selanjutnya yang nomor 2, yaitu cara menghormati orang tua atau adab terhadap orang tua. Sini kalau kita hitung cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7G ya, sampai 7, padahal sebenarnya banyak. Mungkin di sini diambil yang umumnya ya. Yang pertama adalah patuh dalam kebaikan. Nah, artinya di sini ketika orang tua memberikan perintah kepada kita, kita harus taat, tetapi tanda kutip taatnya itu atau perintahnya itu yang harus kita laksanakan adalah perintah dalam kebaikan. Kalau orang tua memerintah sesuatu yang tidak baik, harus kita tolak ya, tetapi tentunya dengan cara ma'ruf ya. Tidak boleh kita laksanakan. Di sini patuh dalam kebaikan ya, ada dalam surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, maaf ya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Artinya, kalau perintah orang tua itu di luar ajaran Islam, boleh kita tidak mentaatinya ya. Selanjutnya anak-anakku yang kedua adalah merawat dan memelihara orang tua. Ini seorang anak berkewajiban memelihara orang tua, terutama jika anaknya sudah bekerja, sudah
berumur dewasa ya. Itu sangat wajib sekali merawat orang tua, membiayainya, menafkahinya ya. Sini di sumber lain dikatakan menanggung dan menafkahi orang tua. Itu bagi orang yang sudah bekerja, orang yang sudah mempunyai penghasilan. Menghormati dan menjaga martabat orang tua. Menghormati, konsepnya sudah jelas ya, bagaimana kita menghormati dan menjaga martabat orang tua. Nah, ini yang dimaksud menjaga martabat orang tua itu diartikan setiap orang tua pasti menginginkan wibawanya tidak diinjak-injak atau dicela oleh orang lain, apalagi anak keturunan sendiri, karena itu termasuk salah satu dosa besar. Artinya kita sebagai anaknya berperilaku baik, berakhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, supaya orang tua kita sama-sama merasa terhormat, sama-sama merasa terbawa nama baiknya gitu ya. Tapi kalau kita anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, otomatis kan orang tuanya juga terbawa tidak baik ya. Orang tuanya rajin sholat, rajin ibadah, tapi anaknya suka mabuk-mabukan, suka berjudi dan lain sebagainya, orang tuanya tetap dicela. Orang tuanya tetap nanti terbawa-bawa nama sebagai orang yang melakukan keburukan, padahal bukan orang tuanya tapi anaknya. Itu martabat orang tua jadi turun ya, martabat orang tua jadi tidak baik. Maka dari itu kita melakukan kebaikan, akhlak yang baik, supaya martabat orang tua juga kita baik di mata orang lain. Selanjutnya adalah selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Nah, berbaktinya ini mungkin yang lebih utama adalah dengan cara mendoakan ya. Mendoakan mendoakan orang tua itu jangan setelah mati baru didoakan. Jadi masih hidup juga kita wajib mendoakan ya. Doa orang tua pasti sudah hafal semuanya ya. Sudah ya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suka mendoakan ya. Setiap sholat, setiap setelah sholat, setiap zikir ya, itu harus ya kita. Jangan nanti butuh, misal lagi ujian, lagi apa, baru minta doa orang tua, padahal kita sendiri tidak pernah mendoakan orang tua ya. Kita mau ada keperluan atau tidak, berbuat baik kepada orang tua, terutama mendoakan itu termasuk berbakti saat hidup dan saat wafat ya, setelah wafat maksudnya, maaf ya. Nah, selain mendoakan ya, selama hidup berbakti itu kita juga membantunya, kemudian tidak menyusahkan, itu termasuk berbakti ya. Selanjutnya ada selalu bermuka manis di hadapan orang tua. Jadi jangan menampakkan wajah sinis atau tidak suka dan lain-lain sebagainya. Walaupun kita dalam keadaan lagi kadang-kadang mungkin anak-anak ya ada rasa jengkel sama orang tua karena tidak dikasih uang jajan. Nah, itu mungkin karena anak-anak yang anak-anak yang mumayyiz, belum bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah balik, sudah mumayyiz, itu sangat tidak boleh. Ya, sekalipun kita tidak dikasih uang jajan ya, bagaimana sikap kita kepada orang tua? Selanjutnya, meminta sesuatu dengan baik dan sopan. Nah, ini juga ya, ini pelajaran buat kita. Anak-anak semuanya kan masih usia remaja, SMP ya. Kadang-kadang ada yang minta secara manja, mungkin itu masih oke lah ya. Yang penting masih dalam akhlak Islam ya. Ada yang minta marah-marah. Nah, ini tidak boleh sekali, kasihan ya ibunya, bapaknya, apalagi kalau yang ekonominya kurang, mau tidak mau harus ada. Mau minta minta uang beli sepatu sekarang. Sepatuku sudah sobek. Pokoknya tidak mau tahu, harus beli. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Meminta sesuatu dengan baik dan sopan. Walaupun kita tahu orang tua kita punya uang, walaupun kita tahu orang tua kita akan langsung memberikannya, tetap harus dengan baik dan sopan. Selanjutnya, ridho orang tua berarti ridho Allah Ta'ala. Ini ada keterangan hadis yang menyampaikan ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan
murkanya Allah ada pada murka orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridho, itu sudah jelas Allah pun ridho. Orang tua kita sedang marah, berarti Allah pun sedang marah ya kepada kita. Jadi jangan sampai membuat Allah marah kepada kita. Lihatlah perlakuan kita kepada orang tua, supaya orang tua ridho, maka Allah pun ridho ya. Nah ini kalau di buku LKS cuma yaitu tadi ya sampai G. Ibu tambahkan dari sumber lain ya. Ini dari buku Akidah Akhlak kelas 8 dari Kementerian Agama ya, sumbernya. Ada tambahan lain ya. Yang pertama adalah mana ya? Mencintai dan sayang kepada orang tuanya ya, termasuk mungkin tadi ya menghormati dan menjaga martabat. Selanjutnya ada menanggung dan menafkahi orang tua, tadi sama ya. Yang merawat dan memelihara orang tua itu tadi nomor B. Ada lagi tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah ini kenapa ada sebagian dari kita ya yang ternyata memanggil orang tua itu dengan nama aslinya. Misalnya namanya Sony, nah, bapaknya ya, ibunya namanya Nia. Ya, anaknya itu panggil bapaknya namanya Sony, ibunya juga Nia. Sony, minta uang kah? Nia, tolong misalnya Nia, aku lapar, saya lapar, minta makan. Ada, padahal ternyata Nia itu ibunya, Sony itu bapaknya ya. Itu tidak boleh sama sekali. Kita memanggil dengan panggilan yang gelar ya, gelar ibu bapak kan banyak ya. Ada Umi, ada Abi, ada ayah, ada bunda, boleh ya. Kemudian ada bapak, ada ibu, ada mama, ada papa, silahkan ya. Itu gelar-gelar untuk orang tua, yang penting sopan, yang penting ya tidak memanggil nama dengan nama aslinya. Selanjutnya ini yang paling penting juga, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Nah, jadi ketika duduk tidak duduk ketika keduanya berdiri. Jadi kalau anak zaman dahulu ya, anak zaman dahulu itu adabnya betul-betul ditanamkan ya kepada anak-anak zaman dahulu itu. Ada orang tua lagi duduk di bawah nonton TV, terus anaknya lagi duduk di atas gitu ya, lagi di kursi, terus datang orang tuanya karena kursinya penuh, mungkin orang tuanya duduk di bawah. Nah, anak zaman dulu itu bagaimana? Dia ikut duduk di bawah dengan orang tuanya, minimal sejajar dengan orang tuanya ya. Kalau anak sekarang kan tidak peduli orang tuanya mau di bawah, anaknya di atas di kursi, itu tidak peduli ya. Ya, itu maksudnya bukan tidak peduli, tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan. Nah, ada lagi yang misalnya ya tadi itu ya, tidak mendahulinya dalam berjalan. Ini sama dengan guru atau dengan orang tua ya. Kita ketika berjalan, orang tua kita itu di depan, kita di belakang. Nah, ketika berjalan itu kita jangan mendahuluinya. Atau ketika beliau mau lewat, kita berhenti. Jangan beliau lewat kita juga nggak mau kalah gitu ya langkahnya. Nah, jangan begitu, kita harus mengalah, berhenti dulu, mempersilahkan orang tua kita untuk mendahuluinya ya. Selanjutnya tadi itu ya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau wafat ya. Berbuat baik, berbakti ketika hidup dan setelah wafat tadi ya, sama. Dan nah ini, menjawab panggilan mereka dengan jawab yang lunak. Jadi kalau dipanggil ibunya ya, nak sini, iya. Nah, iya itu jangan sambil iya tapi tidak tidak bergerak gitu, tetap duduk atau apa gitu. Tapi iya itu langsung nyamperin gitu ya, dimana ibunya memanggil ya. Itu adalah hal-hal tentang adab kepada orang tua. Sekarang adab kepada guru. Nah, ini tadi Ibu sudah sampaikan bahwa guru juga merupakan orang tua sebenarnya, pada umumnya sama ya. Tadi kebaikan-kebaikan yang disampaikan untuk orang tua kita itu adalah kebaikan-kebaikan atau adab-adab untuk guru kita ya. Karena guru juga adalah orang tua kita, tapi orang tua kita di sekolah. Kenapa
harus dihormati guru juga, karena guru selain orang tua kita di sekolah, guru juga merupakan orang yang mulia. Dikatakan mulia di sini disebutkan ya, menurut Imam Ibnu Hazm ya, ada di Al-Kasyas itu ya. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengatakan para ulama bersepakat wajibnya memuliakan ahli Al-Qur'an, ahli Islam dan nabi. Demikian pula wajib memuliakan khalifah, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu. Nah ya, orang yang berilmu di sini artinya adalah guru. Guru apapun ya. Tadi disebutkan ya, spesifik ahli Al-Qur'an, ahli Islam, ahli nabi. Situ orang yang berilmu, ilmu apapun di situ ya, dimuliakan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali ya, bahwa hak guru lebih besar daripada hak orang tua. Ya, ini menurut Imam Al-Ghazali. Orang tua merupakan sebab kehadiran manusia di dunia fana, sedangkan guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan. Artinya gini, orang tua memang mendidik ya di rumah. Guru juga mendidik, tetapi waktunya lebih banyak guru yang mendidik daripada orang tua yang mendidik. Kita hitung saja kalau sekolah tatap muka kan ya, kita sebelum corona ini, sebelum COVID-19, kita berapa jam di sekolah? Lebih banyak belajar di rumah atau lebih banyak belajar di sekolah ya? Orang tua memang pendidikan pertama dan utama ya. Mulai dari kecil kita diajarkan orang tua, sebelum ketemu guru di sekolah kita sudah belajar dengan orang tua ya. Salim, belajar akhlak dan lainnya ya, itu dengan orang tua. Tapi kalau kita perhitungkan sudah besar, itu sekolah lebih banyak waktunya ya, dengan guru lebih banyak. Ya, yang pertama kita lihat ya, cara menghormati guru atau adab-adabnya ya. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu dengannya ya. Nah, ini juga karena krisis moral ya, tahun-tahun zaman-zaman sekarang gitu ya. Banyak yang ketemu dengan guru itu malah kabur ya, malah takut ya, padahal kalau di luar ya beda dengan di dalam. Artinya kalaulah misal di dalam kelas guru pernah menegur dan lain sebagainya, itu karena ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, kalau di luar guru tidak mungkin langsung menegur, tidak ada angin, tidak ada hujan langsung menegur, kan tidak ada ya. Apalagi tidak ada urusannya dengan pembelajaran di luar, kecuali memang ada hal-hal yang harus ditegur oleh guru ya. Itu tadi, kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak mungkin guru menegur kalau kita misal tidak melakukan kesalahan atau ketidakbaikan. Jadi kalau ketemu dengan guru jangan lantas takut, kabur aja ya, sembunyi. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus mengucapkan salam dan menyapa. Rendah diri kepada guru, kemudian mendengarkan penjelasan guru di kelas. Jangan ngobrol kalau di kelas guru sedang menjelaskan. Bertanya kepada guru dengan sopan. Jadi meminta izin kalau bertanya ya, jangan lantas Bu guru, bagaimana kalau begini? Itu sama dengan memotong pembicaraan. Nah, dalam PKN saja kita dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain, apalagi dalam agama ya, menyela pembicaraan orang lain itu sangat tidak bolehkan. Nah, ini bertanya kepada guru dengan sopan, mengangkat tangan. Bu guru, saya boleh bertanya kah? Boleh. Nah, itu ya. Selanjutnya, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang menuju ke arah maksiat, sama dengan tadi ya. Bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusilah dengan cara baik. Nah, Bu guru, kalau menurut saya tidak begitu Bu guru, menurut saya ini begini. Bahasanya sudah sedikit oke lah ya, jangan sampai Bu guru ini siapa yang bilang begitu, salah itu Bu guru, lantas menyalahkan lagi. Nah, pendapat orang pasti berbeda-beda ya, karena sumbernya yang mungkin dibaca adalah berbeda. Selanjutnya, hindari dari menyinggung perasaan guru saat berbicara. Lakukan apa yang disenangi guru, mendoakan kebaikan bagi guru kita ya. Kalau ada guru yang mungkin membuat kita, aduh, ini guru galak nih. Pada dasarnya beliau itu bukan
galak ya, tetapi tegas ya, sifatnya tegas. Dan pada dasarnya galak itu atau tegas itu bukan membenci ya, tapi menyayangi. Menyayangi dengan konsepnya dia begitu, caranya dia begitu ya. Jadi bagaimanapun perasaan kita kepada guru, tetap kita lakukan mendoakan kebaikan kepada guru. Selanjutnya mendengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian memuliakan guru dan selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali mendapat izin dari guru. Yang tadi ya sudah dijelaskan ya. Jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Oke ya. Nah ini tadi adab-adabnya sudah disampaikan. Sekarang hikmahnya. Hikmah menghormati guru dan menghormati orang tua itu apa? Ini sama-sama ibu bilang tadi ya, secara umum sama hikmah yang kita ambil setelah melakukan kemuliaan atau adab kepada orang tua dan guru ya. Sini kita lihat hikmah patuh kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang dicintai Allah. Jadi kalau kita beradab ya, berbuat baik kepada orang tua, insyaallah kita mendapatkan amal yang baik, pahala ya. Selanjutnya kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita melakukan adab akhlak yang baik kepada orang tua, nanti kita punya anak pun anak kita akan melakukan seperti itu kepada kita ya. Jadi ingat ya, ada sunatullah, hukum alam ya, yang akan kita terima nanti. Kita menanam apa, kita pun akan mendapatkan hasil apa. Kita menanam kebaikan, kita pun akan mendapatkan hasil kebaikannya ya. Kalau kita baik kepada orang tua pada masa sekarang, nanti anak-anak kita pun akan baik kepada kita gitu ya. Selanjutnya mendapat ridho dari Allah karena diridhoi oleh orang tua. Selanjutnya hikmah menghormati guru atau hikmah melakukan adab kepada guru itu, yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita ya. Guru ridho, ilmunya pun akan berkah ya. Selanjutnya akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah ini hati-hati ya, ketika kita menerima pelajaran yang kok saya nggak paham-paham ya, introspeksi diri dulu. Kadang-kadang ada anak yang menyampaikan bahwa saya tidak suka ya pelajaran ini. Nah itu ya, introspeksi diri dulu. Saking senangnya pada pelajaran itu, serasa pelajaran itu mudah ya, padahal itu sebenarnya secara hakikat itu adalah berkah dari ilmu yang yang disenangi oleh kita. Artinya mudah menerima pelajaran karena kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada guru atau kepada pelajarannya itu ya, sehingga yaitu tadi akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya akan selalu didoakan oleh guru. Kalau kita menjadi siswa yang baik, tentu guru senang ya. Kalau kita menjadi siswa yang tidak baik, setidaknya guru selalu memberi nasihat, selalu memberi teguran ya. Coba kamu belajar yang baik ya di rumah supaya anu kan. Setidaknya bahasanya seperti itu. Kalau mendoakan pasti tetap ya mendoakan. Kepada siswa yang mungkin kurang baik ya akhlaknya, guru mendoakan, apalagi kepada siswa yang baik, kepada siswa yang pintar, rajin, pasti lebih mendoakan ya. Selanjutnya akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi pada dasarnya guru adalah orang tua. Oke, baik anak-anakku semuanya, itulah tadi materi tentang memuliakan orang tua dan guru. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita. Insya Allah banyak manfaatnya ya. Kita bisa melaksanakannya dalam sehari-hari, karena kita sehari-hari pasti bergelut dengan di rumah itu berkumpul dengan orang tua ya. Kalau kita bertatap muka seperti dulu sebelum adanya COVID-19 ini, pandemik ini, kita juga bertatap muka dengan guru, maka materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anakku,
insya Allah ya kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal di rumah, maksimalnya dalam classroom. Walaupun kita tidak bertatap muka, kita bisa mengaplikasikannya dengan berkata sopan, bertanya dengan sopan, dan lain sebagainya ya. Maka pembelajaran atau materi yang disampaikan hari ini Ibu anggap selesai. Nanti anak-anak ada tugas yang harus dikerjakan, perintahnya lihat di classroom ya. Dan untuk materi kali ini Ibu tutup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.